Edan, Bupati Preman intoleran larang umat Kristen beribadah Natal, diusir dari wilayahnya suruh rayakan Natal ke daerah lain. Denny Siregar, Nabi nangis lihat umatnya begitu arogan. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Dan saudaraku, kali ini saya akan mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Edan, Bupati Preman intoleran larang umat Kristen beribadah Natal, diusir dari wilayahnya suruh rayakan Natal ke daerah lain. Denny Siregar, Nabi nangis lihat umatnya begitu arogan. Kalau menurut saya sih kurang tepat ya, tidak adil gitu ya. Kecuali bahwa tempat yang akan dilaksanakan untuk ibadah Natal adalah tempat-tempat yang memang terlarang secara agama atau tidak diberikan izin oleh pemilik tempat itu misalkan. Itu saya kira baru, atau mungkin dipredisikan akan mengganggu warga masyarakat sekitar. Tapi kalau itu ruko warga yang memang sudah diizinkan oleh pemilik ruko, tidak mengganggu kegiatan aktivitas sehari-hari yang lain, menurut saya nggak ada masalah. Toh tidak ada larangan, kecuali dalam konteks agama Nasrani sendiri, tempat itu memang tidak boleh untuk kegiatan perayaan Natal, mungkin oke lah. Dikatakan oleh Bupati pada tahun 2016 melalui daerahnya akan disegerakan. Akan tetapi sampai detik ini Bupati belum sempat mengaplikasikan apa yang telah dia sampaikan, sehingga akhirnya ini menjadi perkumpulan dan juga titik klimaks daripada masyarakat, sehingga akhirnya gerakan seperti inilah yang terjadi. Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya yang dikenal kerap marah-marah ini meminta umat Kristen yang tinggal di Kecamatan Maja untuk beribadah Natal di Rangkas Bitung saja. Permintaan tersebut terjadi karena tidak terbitnya izin untuk ibadah Natal selain di gereja. Hal tersebut disampaikan Iti saat rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru di Aula Multatuli di Rangkas Bitung, Rabu 14 Desember. Perintah Bupati tersebut sontak saja langsung mendapatkan banyak sorotan dari banyak pihak, salah satunya pegiat media sosial Denny Siregar. Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar menilai bahwa umat agama lain seperti dipersulit hanya untuk mau ibadah Natal saja. Menurut Denny, Nabi pasti nangis melihat umatnya yang arogan seperti ini. Memalukan. Menyedihkan sekali bukan? Terjadi paranoid yang parah dan rapuh terhadap perbedaan, lalu sembunyi di balik aturan. Kalau orang tidak diperbolehkan merayakan upacara keagamaan, izin mendirikan rumah ibadah ya harus diterbitkan. Bupati ini lupa, dia digaji dari hasil pajak uang rakyat dengan latar belakang agama dan suku yang berbeda-beda, bukan cuma satu agama. Kalau suka membeda-bedakan, nanti jika kena musibah teriak minta tolong. Heran juga sih, 77 tahun Indonesia merdeka, kok masih ada yang kayak begini. Hasrat kekuasaan atas teritorial atas nama agama. Sementara banyak pula umat muslim yang kalau sholat id juga tidak di tempat ibadah. Umat muslim juga sering beribadah kolektif bukan di tempat ibadah. Kalau argumen beribadah harus di tempat ibadah, maka umat muslim yang paling banyak kena semprit. Gak adil memang bisa atas nama apa saja, dan yang paling susah ditentang kalau atas nama atau kepentingan agama. Orang-orang kayak Bupati ini pikirannya kenapa bisa sempit banget ya? Sesulit itukah menghargai ibadah agama lain? Sesulit itukah memahami kalau di Indonesia ada beragam suku dan agama? Apa susahnya mengeluarkan izin biar mereka bisa beribadah dengan tenang? Biar mereka bisa sama-sama khidmat juga dalam beribadah. Menurut saya ini disebabkan kurangnya pendidikan dan wawasan, ditambah lagi tumbuh besar di lingkungan yang toksik. Jadinya ya begini, yang diperparah dengan terpilihnya orang dengan kategori tersebut sebagai seorang pemimpin. Tapi nggak heran juga sih, konon katanya dia dari Partai Biru Mercy.
Banyak warga yang masih awam pemahaman keberagamannya sehingga masih menganggap bahwa non-muslim yang ada merupakan ancaman. Tapi bukannya diberikan pemahaman yang baik, pemimpin pemerintahannya malah oportunis, cenderung memilih kebijakan populer. Pemimpin itu seharusnya lebih bijak dalam mengatasi perbedaan rakyatnya. Dimanapun dan kepada siapapun haruslah saling menghormati dan tidak mendiskriminasi hak yang rakyatnya sudah pilih. Tapi kenapa masih diatur-atur? Padahal kita sebagai muslim bisa beribadah di mana saja, bukan? Wajar jika banyak masyarakat yang geram atas keputusan si bupati tersebut. Banyak yang menghujat dan melabeli sang bupati dengan sebutan bupati tak toleran, beragama tapi tak bisa menghargai agama lain, seakan mencederai agama itu sendiri, terutama yang mayoritas. Karena ego seakan dia paling benar atas dasar mayoritas, sementara si minoritas seakan tak pernah dihargai. Lalu buat apa kita beragama kalau masih tidak bisa menghargai perbedaan? Sementara si minoritas seakan tak pernah dihargai. Lalu buat apa kita beragama kalau masih tidak bisa menghargai perbedaan? Emang rasanya di Indonesia itu vibe Natal belum kerasa kalau belum ada penolakan ibadah, pelarangan ucapan Natal dan pernak-perniknya. Pemerintah daerah menurut undang-undang harus menjamin kebebasan beribadah. Di peraturan pun dinyatakan bahwa bila mana belum diizinkannya rumah ibadah didirikan, maka pemerintah daerah wajib memfasilitasi tempat ibadah sementara. Apakah itu sudah dilaksanakan Pemkab Lebak? Solusi terbaik bagi mereka yang belum punya rumah ibadah resmi adalah dengan memberikan mereka tempat untuk sementara. Kalau mereka sudah siap mendirikan rumah ibadah secara resmi, dan saya yakin mereka akan sanggup, maka berilah izin untuk mendirikan rumah ibadah resmi. Pastikan tidak ada satupun warganya yang tidak mendapatkan hak. Gak enak juga nanti kalau Lebak dikenal sebagai kabupaten intoleran. Nah, saudaraku para pencinta channel Angel Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video tadi? Ternyata saudara bukan saja orang awam yang takut dengan kekristenan, ya, yang takut dengan iman kekristenan, yang takut dengan Natal. Ternyata juga seorang bupati, ya, merasa takutkah atau gelisahkah atau khawatirkah dengan orang yang merayakan Natal? Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu, ya. Kita tidak tahu. Yang jelas saudaraku, kita perlu banyak berdoa buat bangsa dan negara kita agar ke depan diberikan pemimpin-pemimpin yang punya sifat toleransi yang tinggi. Diberikan pemimpin-pemimpin yang menjunjung tinggi norma-norma nilai keagamaan. Diberikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Tidak diberikan lagi pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan satu golongan, satu organisasi, ataupun satu agama. Sekarang Bapak Ibu, saya akan membacakan di sebuah berita. Di situ ditulis di suara.com. Nama Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, tengah menjadi perbincangan hangat di Twitter. Itu disebabkan pernyataannya terkait ibadah Natal. Iti meminta kepada warga Kristen yang tinggal di Kecamatan Maja untuk beribadah Natal di Rangkas Bitung. Hal tersebut dikarenakan tidak ada izin untuk ibadah Natal selain di gereja. Kesepakatan Rapat Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB, kita tidak menghalangi ibadah, tapi di rumah ibadah sesuai peruntukannya. Ruko tempat pemukiman, kami mohon maaf, enggak diizinkan sesuai dengan hasil musyawarah FKUB, kata Iti saat rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru di Aula Multatuli di Rangkas Bitung Rabu tanggal 14 bulan 12 2022. Pernyataan itu tersebut lantas menyodot perhatian masyarakat, terutama yang aktif di Twitter. Setidaknya ada kurang lebih 2000 cuitan yang menggunakan tagar Bupati Lebak. Mayoritas dari mereka menyayangkan ada sikap itu yang tidak memberikan solusi bagi warga Kristen yang hendak menjalankan ibadah Natal di daerahnya sendiri. 77 tahun merdeka, gini masih ada hasrat kekuasaan teritorial atas nama agama. Sementara kita umat muslim kan kalau sholat id juga enggak di tempat ibadah, cuit seorang warganet. Nggak sekalian suruh ibadah Natal ke Yerusalem. Ada juga yang cuitan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian warganet lainnya juga menyinggung dengan nada sindiran.
Gak sekalian tuh suruh ibadah Natal ke Yerusalem, tutur warganet lainnya. Namun ada juga warganet yang bijak dalam mengomentari keputusan itu. Menurutnya masih ada gereja di Lebak yang bisa digunakan untuk beribadah. Di Lebak itu sangat banyak gereja, jangan khawatir kalau dari Maja ke pusat kota Rangkas dekat. Jadi menurut saya mending ikuti arahan Bupati Lebak. Salam urang Lebak. Nah saudaraku para pencinta channel Ilah Baget, kalau seseorang itu menyadari lakum dinukum waliyadin, orang itu tidak akan terpengaruh dengan agama lain. Tidak akan terpengaruh dengan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh pemeluk agama. Kenapa? Karena masing-masing punya agama dan masing-masing orang memiliki perayaan agama masing-masing. Yang Islam melakukan 2 hari raya. Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Akbar, Hari Raya Kurban. Nah, begitu juga hari raya yang lain. Banyak hari raya juga yang dilakukan oleh saudara kita umat Islam. Nah, kalau seandainya hal ini disadari, maka tidak akan membuat orang gelisah, khawatir, atau takutkah dengan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh agama lain. Nah, apalagi beliau ini adalah seorang bupati. Beliau adalah seorang pemimpin, di mana bupati itu bukan saja milik satu golongan, bukan saja milik satu organisasi dan milik satu agama, tetapi beliau adalah milik masyarakat Banten. Siapapun orang, agama apapun orangnya, ya tidak dipersoalkan dan tidak dipermasalahkan di dalam menjalankan ibadahnya atau di dalam menjalankan perayaan menurut keyakinannya. Nah, saudaraku para pencinta channel Baget, itulah gambarannya bagaimana keadaan pemimpin bangsa dan negara kita. Memang tidak semuanya, tetapi rata-rata kita melihat seperti itu, saudara ya. Ya, kita berdoa dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan nantinya. Terima kasih. Shalom alaikum bisim Masih. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasia. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertanding.